Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama gue Yoga Andrian di Cerita Kurir. Cerita Anda, inspirasi kami. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Yoga Andrian. Kali ini gue membuat sebuah konten berisi tentang kurir ya. Jadi suka duka kurir gitulah ya ibaratnya. Kenapa gue membuat konten seperti itu, membuat konten suka duka kurir, karena gue juga kan seorang kurir, jadi gue pengen tahu suka dukanya kurir, karena sebelumnya gue pernah mengalami pengalaman kurang menyenangkan dari gue sendiri gitu kan, selama di lapangan gitu kan. Makanya gue pengen tahu apakah gue yang ngalamin ataukah orang lain juga ngalamin. Ya gue nggak tahu kan, makanya itu gue pengen kayak ekspedisi lain gitu, ngobrol bareng sama gue. Tapi sebelum gue pengen tahu pengalaman orang lain, gue pengen menceritakan pengalaman gue sebagai kurir. Jadi gue jadi kurir itu kurang lebih setahun lah, segituan ya. Sebelum di kurir itu gue kerja di hotelan, jadi steward di Ibis Bekasi ya. Jadi pas tahun lalu, pas lockdown tahun lalu, gue korban dirumahkan gitu kan. Tadinya dirumahkan sementara dan akhirnya selamanya gitu kan. Di situ gue ada temen ya yang ngajakin jadi nawarin lah, agak lu mau nggak jadi kurir, karena kan emang dia pengalaman jadi kurir di kurir mana aja kan pernah dia kan ngajakin ke gue. Terus gue bilang ayo, tapi lu mau nggak di mana aja gitu kan. Gue bilang ya terserah, oke, mau kemana aja gue mau bebas. Gue bikin lamaran, udah gitu gue berangkat kan. Udah di sana tuh udah langsung tandem. Namanya tandem kan, namanya gue masih baru, gue ikut sama teman. Jadi yang seniornya itu di depan bawa motor, gue di belakang. Jadi gue kayak menghafal kampung-kampungnya gitu kan. Tapi di sana juga pas gue interview, gue udah dipahitin kan dari hub, dari zona gue itu ada yang ke Rumpin, Luwiliang, Pamijahan gitu kan. Akhirnya gue ditempatin di Tencholaya kan. Udah itu gue besoknya tuh sendiri itu udah tandem sehari tuh kan. Besoknya gue dikasih paket tuh, gue ke bagian daerah Tencholaya gitu kan. Dari Tencholaya itu gue ngirim. Ya gue pikir tuh, ekspektasi yang gue pikir tuh jadi kurir tuh gampang, ternyata gila ya, susah. Kenapa gue bilang susah? Ya sampai gimana ya, gue pikir ekspektasi gue itu ngirim paket itu pakai Google Maps cepet gitu kan. Taunya gila, gak bisa diprediksi kan, karena namanya kita kerja di lapangan itu beda gitu kan. Jadi gimana ya, ada aja kejadian nggak terduga gitu kan, namanya di lapangan. Gue pikir tuh jadi kurir tuh enak gitu kan, karena teman gue gini bilang kan, jadi kurir tuh enak. Ya itu yang enaknya doang, maksudnya tuh kayak emang istirahat sama kita gitu kan. Tapi dengan ya berarti paket lama habisnya gitu kan, nggak ada aturannya, yang penting paket habis gitu kan. Gue ngalamin hari pertama gue dulu, kalau misalkan dulu ekspedisi gue itu kantornya itu di Luwiliang Cibeber. Di Cibeber Luwiliang itu jarak ke Tencholaya itu 1 jam kurang lebih. Gue berangkat dulu sering setengah satu, kalau nggak jam satu, kalau nggak jam setengah dua itu kan baru berangkat. Gue start jam 2, start mulai dari atas gue dulu, dari gunung kan, daerah Tencholaya. Kenapa gue ke atas dulu? Karena gua ngejar kan, kalau di Bogor kan emang kota hujan ya, apalagi kalau di atasnya itu sering hujan duluan. Jadi gua start di atas dulu. Sampai gimana ya, ya namanya nyari alamat, gila emang ya. Kalau misalkan gua pesan paket gua pengen sempet buru-buru sampai gitu kan, gua selalu cek aplikasi kan, paketku udah sampai mana. Ternyata ngirimnya itu penuh perjuangan, gila nggak.
hari pertama gua banyak banyak paket yang gak kirim karena emang susah gitu kan. Hari kedua sama gue juga, misalkan gue bawa 60 yang kekirim cuma 34 gitu kan, karena ekspektasi gue itu gimana ya, jadi kurir itu dilihatnya gampang, cuman lu kalau misalkan jadi kurir susah gampang. Kalau misalkan sekarang sih gampang kan, karena gue udah tahu nama kampungnya, nama RT-nya gitu kan. Emang pertama tuh jadi kurir itu emang susah kan. Udah itu hari kedua tuh pas itu gue pernah kehilangan paket kan. Namanya kurir itu bukan kurir namanya kalau misalnya belum pernah kehilangan paket gitu kan. Gua di situ bingung gua kan, mana gak punya duit gitu kan, gak punya duit. Terus dari rumah ke kantor juga jauh tuh, ke hub tuh kan. Kalau di ekspedisi gini sistemnya, kalau misalkan paket hilang hari itu juga pas mau setoran, uang itu harus ada gitu kan. Kalau misalkan yang paket hilang harganya 100.000, ya mau nggak mau kalau misalkan setoran itu uang harus ada gitu kan. Jadi dia bisa dibesokin lagi, berarti harus ada hari itu juga pas setoran gitu kan. Nah, seiring berjalannya waktu, gua semakin kesini makin tau lah gua tembusan kemana dari mana gitu kan. Terus enak lah pokoknya, nggak kayak dulu gitu kan, karena gua udah tahu kampung ini, RT ini gitu kan, sama customer saya juga sekarang udah tahu kan. Gua udah lama sekarang gitu kan. Oh dulu emang ya susah gitu kan. Terus dari suka dukanya kurir nih, ini kan lebih ke intinya ya, suka duka kurir. Menurut gua sih suka dukanya itu banyak ya. Jadi kayak sukanya itu ya dapat tip dari customer, itu udah nomor satu gitu kan. Jadi kenapa gitu kan, semangat gitu kan ya gini. Jadi kalau misalkan pas gua nyortir tuh mau mapping, pas gua mau masukin ke plastik, gua mau rumah lu jauh, tahu tahu paket lu ada gitu, lu sering ngasih tip, jadi gua semangat gitu kan. Gitu ya, semangat. Jadi gila nih ada sini, jadi semangat aja gitu bawahnya. Jadi semangat tuh kan. Oh, terus lebih kayak gimana ya, baik lah. Apalagi kalau misalkan gua kan di bagian Tenjolanya kan kampung ya, jadi lebih merakyat lah kan ya, orangnya juga ramah-ramah gitu kan. Tapi ya ada yang sedikit yang itu juga lah, yang nggak ramah gitu kan, ada masalah gitu kan. Terus kalau misalkan di Tenjola itu kan banyak kebun jambu ya, jadi kalau gua ngurir tuh, kalau gua ngelewatin pasti ada aja yang nawarin jambu kan. Sampai pernah gua dikasih jambu itu 2 kilo, jambu merah kalau di sana di Tenjolaya gitu kan. Dukanya gua menjadi kurir itu kan yang sukanya kan. Jadi kalau misalkan dukanya ya banyak juga kan, dari mulai ya barang gak sesuai, kurir yang disalahin gitu kan. Terus hujan gede, mati lampu, udah itu paling susah. Terus kalau misalkan kemalaman juga susah, ban bocor ya. Terus gue pernah juga punya pengalaman kurang menyenangkan, gue pernah ditodong pistol gitu kan. Gimana sih itu kejadiannya gini, itu kan kejadian pas bulan puasa ya, pas bulan puasa itu tanggal 2 Mei kalau nggak salah, 2 bulan yang lalu tuh. Gue kan kalau di ekspedisi gue itu kan ngirimnya kan 2 balik ya, jadi ada rit pertama ada rit kedua gitu kan. Itu rit pertama gue start jam 11 tuh kan, gue baru ngirim 6. Udah gitu gue ngirim nih yang mau ke si tersangka itu ya. Udah dari pas gue ngirim tuh, dari situ dia kan nanya, gue bilang assalamualaikum gitu. Pertamanya emang normal doang ya, normal biasa aja tuh kan. Udah gitu dia bilang nah, apaan paket. Dia bilang iya paket gitu. Ini paket apaan ya? Gue bilang nggak tahu kan. Dia nanya lagi, oh iya sendal paketnya. Gue bilang nggak tahu pak. Gue tetap nggak tahu. Terus dia bilang nanya ini warna apa, kelapa ini kan. Gue bilang saya nggak tahu kan, apa sih, barangnya aja nggak tahu apalagi warnanya gitu kan. No, gue pikir jadi ya, karena ada bilang oh ya udah mana gitu kan. Gue pikir itu jadi gitu kan, karena ya udah barang udah dikasih sama dia itu udah 90% tuh dia masuk. Gue pikir mau
dia masuk ke ruangan dulu, ke rumah ya kan. Gue pikir jadi, taunya dia mau bawa doang ke dalam. Udah gitu pas dia mau buka, gue ingetin kan sebelum itu, kalau misalkan bapak ragu ya udah pak cancel aja nggak apa-apa, yang belum dibuka. Tetap dia nggak dengar kan, bawa sama dia ke dalam. Udah dibawa ke dalam tuh, saya bilang ingetin lagi, pak maaf itu jangan dulu dibuka kan. Tuh dia nggak dengerin. Nah, saya bilang kan, saya pikir orang ini nggak beres gitu kan, kenapa. Ya, saya udah ingetin, terus udah bilang juga. Nah di situ kenapa dia ngeyel, makanya saya rekam gitu kan. Udah rekam, udah direkam tuh, saya diam-diam ngerekam tuh sambil bilang kan, pak itu jangan dulu dibuka kan, kata dia. ah Kalau misalkan kata saya, misalkan kalau dibuka itu udah gak bisa dituin lagi gitu kan. Dia buka tetep tuh, saya omongin gak didengar, malah dia bilang ke kurir yang lain juga bisa. Saya bilang kurir yang mana, karena di Tanjolaya sendiri saya kenal kurir-kurir ya gitu kan, namanya kita satu profesi gitu kan. Nah gitu tetap dia nggak dengar omongan saya, akhirnya paket itu kebuka dengan warna yang berbeda gitu kan. Warna yang berbeda, dia pengennya warna hitam, kenapa ya datang warna coklat gitu kan. Saya bilang nggak tahu kan, dia nggak mau bayar, mau gimana pun dia nggak mau bayar, buat apaan tuh kan. Terus saya ingetin lagi kan, saya udah bilang dari awal pak kalau misalkan tahu cancel gitu kan. Udah gitu si bapak tetap gak mau bayar. Ya bilang gimana ceritanya itu pak gitu kan. Ya, kalau misalkan itu udah kebuka berarti itu tanggung jawab saya kan, otomatis saya yang bayar gitu kan. Tetap dia nggak mau kan. Udah bersih tegang juga kan, terus sempat adu mulut. Kenapa di situ pas adu mulut tuh nggak ada orang atau apa, karena di rumah dia itu masuk ke gang yang kecil itu paling ujung rumahnya. Jadi rumah itu di ujung tuh cuma ada dua gitu kan, itu juga rumah saudaranya, jadi nggak ada yang melerai aja pas keributan gitu kan. Pas di situ dia langsung masuk ke kamar tuh, karena nggak terima, mungkin karena saya bersikeras ingin meminta uang gitu kan, karena paket udah dibayar gitu kan. Dia masuk ke kamar tuh, saya kaget, dia membawa pistol gitu kan, melodongkan pistol kepada saya juga bingung kan. Kaget tuh, langsung reply tuh kan, langsung Jim bilang pak, ya angkat tangan situ. Ya bilang, saya ini bukan saya yang jual gitu. Saya cuma kurir gitu kan, cuma ngantar doang gitu kan. Tapi kan dia maksa tuh pengen kebayar ya. Di situ saya angkat tangan sampai ya gimana ya, don parah mental kan. Pas di situ dia makin maju, saya matiin. Di situ kan kalau misalnya kalian tahu pasti sampai situ doang tuh kan, nggak sampai beres. Di situ saya matiin. Ada di situ saya gimana ya, gitulah pokoknya. Saya di situ bilang ke si bapaknya, pak nggak apa-apa, sambil saya sedih juga kan gitu kan. Saya apa, saya yang bayar pak gitu kan, karena apa, ini pakai tadi bukan, nggak apa-apa, ini tanggung jawab saya gitu kan. Daripada saya nyawa saya kenapa mending saya yang bayar, harganya itu 40.000 gitu kan. Jadi pas paket itu udah saya ambil, gak apa kan, saya buru-buru tuh mau keluar, tapi ditahan tuh sama istrinya gitu kan. Di situ juga ada istrinya tuh, kalau misalkan nggak ada istrinya juga saya nggak tahu kan gimana tuh ceritanya gitu kan. Karena ditahan juga sama istrinya gitu kan. Saya mau keluar, sama istrinya dibayarin tuh pak, nggak apa-apa sih saya bayarin aja gitu kan. Tetap dibayar. Saya bilang oh ya udah nggak apa-apa. Saya keluar tuh langsung tuh dari gang rumah dia itu ke jalan dulu, karena dari rumah dia ke jalan itu, dari gang rumah dia itu lumayan jauh kan. Gimana caranya gue keluar dulu dari situ kan, takutnya tahu sendiri kalau misalkan senjata tajam. Gue ibaratnya gini, kalau misalkan kita kebacok gitu doang kan, senjata tajam ya, ya udah lari kan selamat gitu kan. Ibaratnya kita berdarah juga tapi kan selamat, kita bisa nahan lari. Kalau misalkan senjata kayak gitu ya, gue juga mending ya udah ngalah gitu kan, karena gue nggak bisa apa-apa. Karena kalau misalkan gue lari pun bisa ketembak gitu kan dari jauh gitu kan. Itu gue keluar gang, gue mau ngelanjutin lagi, gue gak kuat gue kan, bawa motor juga. Jadi pas mau ngirim ke tempat rumah berikutnya, gue juga gak sanggup gitu kan. Gak sanggupnya karena gimana ya, mental sih ya, lebih ke gila, gue baru pertama kali digituin kan.
Udah gitu gue langsung telepon ke kapten, gue bilang gue ada kejadian gitu kan, karena sebelum ke IC pasti ke kapten dulu kan ngadunya gitu. Gue telepon gitu kan, gue bilang om gitu kan, gue ini ditodong pistol gitu kan, gue nggak sanggup ngelanjutin. Gue bilang kenapa, ya kejadiannya gini gitu gitu. Oh ya udah nggak apa gitu kan, bawa balik lagi aja paket tuh kan. Di situ gue juga ngehubungin orang tua gitu kan ya, karena gue inget kan orang tua tuh nomor satu, karena gue inget lah orang tua. Gue nelfon orang tua, gue bilang gue ditodong gitu kan, todong pistol. Orang tua tuh nyangkanya gini, lu dibegal gitu kan, tapi enggak, gue ditodong sama customer. Karena dari rumah gue itu kan, rumah gue di Dramaga ke Tenjola itu nggak terlalu jauh gitu kan, jadi orang tua langsung ke sana kan. Tuh di situ video itu belum viral, belum. Jadi si video itu masih ada di gua gitu kan, belum gua sebarin tuh. Ya emang bukan gua yang nyebarin, tapi teman gua yang nyebarin, sampai si customer gua juga bikin status kayak gitu kan, makanya itu jadi viral parah kan. Pas gua nungguin orang tua gua, ada anak JNE itu kan, gua bilang lu ngapain itu, gua bilang gua lagi nungguin orang tua gua kan. Lu kenapa gitu kan, gua ada kasus nih gini gitu, gua dikasih lihat nih ada buktinya gitu kan. Tuh, parah amat ya gini gitu kan, coba kirim ke gua gitu kan. Nah tuh kirim, gua di situ cuman share pertama kali itu ke grup ekspedisi gua yang Tenjolaya doang. Gua nggak kirim ke ekspedisi gua yang gedenya kan, gua yang penting kapten tahu gitu kan kasus gua gimana gitu kan. Nggak lama si teman gua itu, si kuliah Tenjolaya itu nyebarin ke semua tuh, nyebarin ke semuanya gitu kan, bikin status lah ibaratnya ngebantu up gitu kan biar ketangkap gitu kan. Orang tua dua datang ke situ bikin perhitungan kan, taunya pas orang tua gak datang tuh, orang tua gua datang tuh kan dua motor tuh datang, si tersangka masih gini, pistolnya masih diginiin ya. Pas pertama datang motor pertama segini, yang motor kedua datang dia lari dicari nggak ketemu. Akhirnya gua ke rumah RT, rumah Pak RW gitu kan. Keluarganya juga histeris tuh, karena apa, ada bukti kan. Pertama kan emang nggak tahu tuh ada apa gitu, agak bingung kan. Pas gue tunjukin videonya udah kan, dari situ keluarga juga nangis setelah ibaratnya jangan sampai ke polisi gitu kan. Situ udah datang Pak RT, Pak RW sama sekretaris desa juga gitu kan, jadi minta gimana nih baiknya gitu kan, kalau bisa keluargaan dulu gitu kan. Itu uh, gimana caranya orang itu biar balik minta maaf gitu kan. Tadinya kan emang mau kekeluargaan, udah mau kekeluargaan, tapi dianya kabur gitu kan karena takut mungkin ya. Pas di situ orang tua nggak mau tahu orang itu harus minta maaf ke gua gitu kan, suruh datang ke rumah gitu kan, suruh datang ke rumah diminta itikat baiknya. Terus si sekretaris desa itu ngambil barang berharga yang ada di rumah dia kan, ada motor tuh satu kan, gua ngambil. Si sekretaris desa itu ngasih barang berharganya tuh kan berupa motor, jadi si motor itu dibawa ke rumah gua gitu kan, biar seorang si tersangka itu datang ke rumah gua diminta itikat baiknya gitu kan. Ditungguin sampai dikasih waktu sampai jam 8 gitu kan. Ditungguin sampai jam 8, di jam kejadian jam 12, jam setengah 3 gua balik. Gua nggak, karena di lokasi itu nggak ada sinyal ya, nggak ada sinyal. Gua lihat HP pas di rumah itu gila, teman-teman gua bikin status yang itu semua gitu kan, customer gue bikin status itu semua gitu kan, sedangkan gue nggak nge-share gitu. Tahu dari mana, taunya ya dari yang lain mungkin ya, karena dunia dunia maya gitu kan, lebih ya langsung seret dia kan, meledak gitu. Gue bilang wah, gue nggak bikin status sih, tapi orang-orang bikin status kan tuh, banyak tuh dari teman-teman gue, customer gue gitu kan, yang orang jauh pun gitu kan. Teman-teman gue yang jauh tuh, yang dari Lombok juga kenal gue, suara gue pernah kerja di Lombok, kenal suara gue itu lu bukan kayak gitu kan. Di situ gue sampai rumah, gue nenangin pikiran dulu, gue kantor ekspedisi gue. Nggak lama banyak tuh kan yang wartawan tuh pengen pengen tahu lah gimana kejadiannya gitu kan.
banyak dari TV-TV juga gitu kan. Gue bilang gue nggak bisa buka mulut dulu gitu kan, karena apa, karena itu belum pasti. Gue nungguin sampai jam 8, pas gue nyampe ekspedisi itu jam 7 kan. Ngomong-ngomong kan takut salah, karena apa, karena gue nunggu sampai jam 8. Kenapa? Karena kan emang gue ngasih waktu sampai jam 8 kan. Kayak gitu tetap nggak ada kabar, ya udah kan, kalau nggak mau gue langsung ke kantor polisi Polsek Ciampea gitu kan. Sama wartawan itu kan ngikutin gue tuh ke Polsek Ciampea. Gue mah digini sampai Ciampea, lu kenapa baru lapor, padahal itu kejadian siang, gue udah tahu gitu kan. Ya gue bilang aja gue nunggu sampai jam 8 gitu kan, ditunggu tiket baiknya, taunya nggak ada gitu kan. Jadi di situ dia nggak ada kabar, gue laporan gitu kan. Ya udah, jadi urusannya kan itu sama polisi kan, sampai sekarang juga kan masih diurusin tuh, nggak tahu kenapa kan, nggak tahu corona atau apa gitu kan. Intinya gue belum sidang gitu kan, jadi nggak tahu penetapan dia di penjara itu berapa tahun, gue nggak tahu gitu kan. Nah itu pengalaman gue, pengalaman buruk gue kan, pengalaman kurang menyenangkan gitu kan. Yang kedua, gue pernah kehilangan paket yang harganya itu 500.000. Gak tahu gue hilang di mana, karena ya emang gak tahu, namanya hilang emang gak tahu gitu kan. Ya kenapa itu bisa hilang, ya menurut gue nih gini kan, kalau gue kan ekspedisi gue itu kan barang yang sedang aja atau medium aja kan masih dibawa gitu kan, nggak kayak adalah ekspedisi tetangga gitu kan, karena pasti plastik aja. Gue di plastik tuh ada, di depan ada kan, 2 plastik lah kan. Udah gitu gue selipin tuh si itu kayak alat-alat mobil kalau nggak salah, kayak alat mobil. Udah gitu kayak muka kuncinya apa, gue selipin doang situ di belakang. Dan gue berangkat tuh dari hub gue tuh kantor, sampai gue mau start tuh pertama tuh, itu kan nggak terlalu jauh dari gue start pertama kan. Dari perjalanan kantor gue ke Tenjolaya sendiri ke jalur gue itu 2 jaman 30 menit lah, setengah jam lah gitu kan. Pas gue lihat data-datanya di HP kan ada tuh, gue lihat ke belakang paketnya nggak ada. Gue nggak tahu itu jatuh entah di jalan raya kah, entah di jalan mana kah, gue nggak tahu karena apa ya, karena nggak tahu gitu kan. Gue selipin doang di belakang tapi nggak ada itu kan. Gue balik lagi nyari itu kan nggak ada. Ya di situ kan dukanya ya, karena apa, gue bilang kalau misalkan di ekspedisi itu paket hilang, mau nggak mau si pastoran itu uang itu harus ada gitu kan. Angkanya balik udah beres ngirim, ini pinjaman kan, karena emang gue nggak punya duit gitu kan. Ada duit cuma nggak cukup gitu kan, ya itu sih dukanya gitu kan. Kalau menurut gue tuh jadi kurir ya nggak enaknya di situ ya. Di sisi lain enak karena ya nggak ada aturan, yang penting paket habis gitu kan. Nih kenapa di ekspedisi gue itu sekarang konsen gue yang ngirim tumben pagi gitu kan. Kalau gue ekspedisi gue gitu kan ngirim pagi itu dibilang aneh gitu kan, karena apa ya, kalau skema yang sekarang sih emang gue dua balik mulu. Kenapa? Kalau dulu kan emang sebalik tuh, kalau dulu ya kan enak. Kalau sekarang kenapa dua balik ya, jadi si paket sore itu yang dulu mah dibesokin lagi, sekarang disekaliin gitu kan. Kalau dulu kan sebalik tuh yang pagi doang tuh jam 11 kalau nggak salah tuh, jam 11 udah aja saya misalnya sampai jam 5 kalau setengah 6 udah pulang. Kalau sekarang enggak, jadi sore gue ngirim jam 11, ntar barang yang jam 2 kalau setengah 3 datang, gue balik lagi ke kantor ngambil lagi. Makanya gue kalau misalnya ngirim paket yang kedua pasti malam gitu kan. Itu alasan gue kenapa sih gue tuh selalu ngirim kemalaman atau apa gitu kan, padahal nggak hujan nggak apa, gue ngirimnya malam gitu kan, karena ya emang barangnya datang 2 kali gitu kan. Makanya gue minta maaf kepada customer gue yang kadang gue juga nggak enak gitu kan, ngerasa ngeganggu gitu malam-malam gue datang gitu kan, ya karena itu tuntutan gue gitu kan. Kadang kan dari customer sendiri bilang malam amat gitu kan, belum beres ya gitu kan. Gak enaknya gue ngerasa ngeganggu orang tidur. Paling gue nyedep sampai jam 9 kalau paling malam gitu kan. Paling udah jam 9 udah, kalau misalnya jam 9 teng udah gue gak ngirim lagi, karena emang benar ngeganggu gitu kan. Sekarang customer gue bilang malam amat gini gitu, kayak nggak ada waktu aja gitu kan. Gue bilang gini kan,
siapa sih yang mau kerja sampai malam? Gue juga nggak mau. Kalau misalkan ya emang skemanya di ekspedisi gue kayak gini, gimana kan namanya kerja di orang gitu kan. Itu aja sih. Sarannya nih ya, kalau misalkan buat customer itu yang lihat video ini gitu kan, biar kita sama-sama enak gitu. Yang pertama, kalau misalkan mau berpergian, lihat aplikasinya itu kan ada pengirim atau enggak. Kalau misalkan misalnya si ibu atau si customer yang nggak ada gitu kan, ya sama-sama rugi. Si customer rugi, paketnya nggak datang, dibesokin lagi. Saya juga rugi karena kalau misalkan gue itu hitungannya dari paket nggak kekirim nggak dihitung gaji gitu kan. Ya, yang kedua tuh kalau misalkan salah kirim tuh emang jangan nyalahin kurir ya, karena kurir emang nggak tahu apa-apa gitu kan. Misalkan ditanya ini apa, itu nggak tahu ya, kita itu nggak tahu barang, kita tuh paket di ke kita itu cuman ngasih alamat gitu kan. Nah, yang ketiga, biar misalkan mesennya aman tuh, lihat dari komenan sama bintangnya dulu, bagus atau enggak kah gitu kan. Misalkan dari ratingnya bagus, bintangnya bagus, otomatis barangnya bagus gitu kan. Itu aja sih ya. Ya gak. Jadi ini customer yang gampang diingat. Yang pertama yang suka ngasih tip, yang kedua yang rumahnya tuh bedanya susah, sempit jalannya, licin atau gimana gitu, itu gampang diingat. Jadi kalau ada paket itu, aduh, agak gitu sih, agak gitu. Ya wajar sih ya, namanya manusia kan pasti ada ngeluhnya gitu kan. Itu yang gampang diinget. Yang ketiga ya yang cantik gitu, gampang tuh diinget gitu kan. Oh jadi ini sepatunya yang cantik gitu kan, ya jadi gampang tuh diingetnya kan. Itu tiga tuh the best kan. Itu aja sih dari tiga customer yang gampang diinget. Yang pertama tuh yang ngasih tip gitu kan, yang kedua yang rumahnya susah dilalui itu, jalannya licin atau apa itu kan, yang jauh itu kan pasti gampang diingat. Yang ketiga yang cantik, kamu saya gampang diingat. Dong sih pengalaman gue ya. Ya kenapa gue bikin konten kayak gini, karena apa, gue pengen tahu pengalaman suka duka kuliah yang lain gitu kan. Karena sebelum mengundang narasumber yang mau bercerita di sini kan, gue cerita pengalaman suka duka gue dulu kan ya, apa yang gue alamin gitu kan, apa yang gue rasain selama setahun ini kan ya. Oke, itu aja pengalaman dari suka duka dari gue gitu kan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan ya. Salam satu aspal.